الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Matlabun fi saum, pembahasan sudah. Matlabun fi darajatis saum, pembahasan tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan puasa. Jadi puasa itu ada bertingkat-tingkat derajat, berbanyakan pahalanya. Wasaumu, dan bermula puasa itu salah satu darajatin, ada 3 derajat. Saumul umumi, puasa orang umum, puasa orang kebanyakan. Wasaumul khususi, puasa orang yang khusus. Wasaumu khususil khusus, dan puasa orang yang istimewa. Jadi ada yang umum, ada yang khusus, ada yang teristimewa. Amma saumul umumi, adapun puasa orang yang umum, kebanyakannya aja kita. Bahwa maka adalah aful batni, menahan akan perut, wal farji, dan kemaluan, an qada'i syahwati, dari menunaikan syahwatnya, dari menunaikan keinginan parut dan keinginan kemaluan, ditahan kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana terdahulu uraiannya yang minggu terdahulu. Nah, itu pengertian puasa orang umum. Artinya asal jangan batal aja. Jangan makan, jangan minum. Jangan yang tunjuk mengaji ninto. Nah, jangan ninto anunya. Itu aja. Diam sudah. Nah, itu puasa orang umum narannya. Wa amma, adapun saumu khususil khusus, adapun puasa orang yang paling teristimewa ini, paling teristimewa ini adalah saumul qalbi, adalah puasa hati. Selain dari puasa menahan parut dan kemaluan, mereka itu pun memelihara akan hati. Saumul qalbi, puasa hati. Anil himamid daniyah, anil himamid daniyah lah, daniyah, ya-nya bertasydid tuh. Anil himamid daniyah, dari keinginan-keinginan yang rendah. Yang rendah itu yang kada bagus ya kita. Jadi menjaga hati dari keinginan-keinginan yang rendah. Banyak keinginan yang rendah nih tuh. Tingkatannya pun bermacam-macam. Keinginan hendak berbuat jahat, keinginan itu yang paling benar, keinginan hendak ini hendak itu, bahkan bagi orang yang khususul khusus ini, keinginan hendak selain Allah itu seluruhnya adalah daniyah, rendah. Nah, apa selain Allah? Surga. Maka orang yang bakal hendak surga pun termasuk keinginan-keinginan yang seleranya rendah aja kita. Maka hati orang yang kaya ini dijaga dari keinginan selain dari menghendaki hanya Allah. Wal afkarid dunyawiyah, dan menjaga hati dari pikiran-pikiran tentang dunia. Nah, walaupun orangnya ada di dunia, di pasar, di rumah, di toko, tapi menjaga hati supaya yang kelihatan di mata, kadengaran, kepikiran, yang karasaan kada masuk ke dalam hati. Yang ada di hati ini hanya apa yang ditujunya. Apa yang ditujunya Allah, maka hati hanya memikirkan menuju kepada Allah. Wa qafihi, dan menahannya akan hati, qafihi, menahan hati atau memelihara hati bisa juga, amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, dari selain Allah Ta'ala secara keseluruhan, bil kulliyah.
Jadi menjaga hati dari dimasuki selain Allah Ta'ala bil kulliyah secara keseluruhan. Kita ngalih sedikit ya kalau ini. Jadi selain pada menjaga muntung, menjaga kemaluan, menjaga hati pulang. Nah, maka secara keseluruhan dari selain Allah. Maka wayahsulul fitru, dianggap sudah berbuka. Maksudnya mereka ini dianggap sudah batal puasanya, walaupun mereka tetap puasa lah. Cuma dianggap mereka sudah asa hambar menjalani puasa. Fi hadza saum, pada puasa ini bil fikri fima siwallahi. Apabila mereka berpikir fima pada perkara siwallah selain Allah Ta'ala. Jadi buhannya ini batalnya ini bila memikirkan lain dari Tuhan, batal sudah. Tapi tetap ya mereka menjalani puasa syariatnya lah. Nah itu. Wal yaumil akhir, bahkan mereka menganggap batal bila sampai ada terlintas di pikiran mereka memikirkan urusan-urusan hari akhir. Kayak urusan kiamat, urusan di kubur. Sampai ke situ pun berpikir, mereka menganggap sudah gugur ke derajat kedua. Ada lagi ke derajat yang khusus ini, yang istimewa ini. Apalagi wabil fikri fid dunia, memikirkan urusan dunia. Napa aku buka kayak ini aja, mikirkan buka. Bukan apa aku nilah aja. Ayo wak babanam ka basanga kaja. Nah, sampai berpikiran kayak itu, mereka menganggap sudah rasa kada di posisi yang istimewa lagi, tak turun ke derajat yang khusus narannya. Sudah nang kayak itu berpikir. Kita ini kan oh ya puasa tuh banyak yang dipikirkan ya lo. Oh anak buka ini banyunya ini sandal lagi kelihatan kayak gabin sudah. Capal paling kita kayak gabin sudah. Dan itu bubuhan orang-orang wali Allah Ta'ala lah. Kayak itu. Seandainya mereka terlintas sedikit urusan dunia, mereka menganggap sudah batal. Tapi mereka kadang makan kadang minum, tetapi terus puasa diteruskan aja kita. Cuma menganggap sudah batal gitu. Wa amma saumul khususi, adapun puasa yang khusus, saumus salihin, inilah puasanya orang-orang soleh. Bahwa maka adalah masyara ilaihi al-musannifu biqaulihi, yaitu penjelasan yang memberikan penjelasan kepada keterangan tersebut oleh pengarang biqaulihi dengan ucapannya. Nah, jadi sini dahulu menjelaskan puasa umum hanya sekedar menahan muntung dan kemaluan dari yang membatalkan. Puasa yang paling istimewa sini jelaskan dahulu juga. Nah, lalu sidin lebih panjang menjelaskan puasa yang pertengahan supaya kita andaknya di sini kan sadang. Jadi ada tingkatan pertama yang paling uyuh aja kita. Yang kedua puasa orang soleh. Yang ketiga puasa orang wali. Nah, amunnya kita posisi yang paling tinggi yang ketiga, bila kada sanggup ke situ, tak turun tak ke bawah. Ya kalau tak ke puasa orang soleh, alhamdulillah. Apabila kita berada di posisi yang kedua, puasa orang soleh, ada sanggup di situ, kita turun tak ke bawah. Puasa orang umum, alhamdulillah juga masih. Nah, amun kita berdahulu andaknya di puasa orang umum, ada sanggup tak turun ke bawah, ya batal tak. Lalu makan 3 piring langsung. Nah, jadi yang bagusnya itu andaknya di pertengahan itu. Jadi bilanya tak turun, nah, paling takkan nomor 1 ya kalau yang puasa orang yang umum nih. Amun sudah kita berandak di puasa orang umum, amun tak turun, kemana lagi turunnya? Nah itu maksudnya. Min tamamis saum, di antara kesempurnaan puasa orang yang soleh, saumil khusus, puasa orang yang khusus. Nah, mudahan kita kau di sini ya kalau yang nomor 2 ini nah, amun yang pamula yang puasa orang wali tadi tuh ali pulang kalakasan jadi wali pulang kan yang ali cocok juga. Qaful jawarihi, manahan segala anggota tubuh, mata, talinga, hidung, muntung tuh sudahnya seluruh anggota tubuh, bukan hanya muntung dan kamaluan, ditahan amma yakrahuhullahu ta'ala, dari segala perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi mata ditahan dari melihat yang dilarang Allah,
Telinga ditahan dari mendengar yang dilarang Allah, betis, tangan, segala macam. Ai maksudnya minal asami, dari berbuat dosa. Nah, namun orang puasa bukan hanya muntung ditahan dari makan, tapi muntung ditahan dari memandir yang sia-sia, dari bamamai, dari macam-macam minal a'dha'i sab'ati al-ati dzikruha, dari segala anggota yang 7 yang nanti akan ada penjelasannya Jasidin. Nah, anggota 7 itulah mata 2 biji, mata, hidung, telinga, parut, kemaluan, tangan, betis. Wahia yaitu al-batnu, parut. Nah, payakfihi adang Allah payukaffihi, paknya bertasdid, payukaffihi anis subhati wal harami waqtal iftari, maka bermula parut menahan dia akan parut tadi anis subhati, dari sesuatu yang subhat. Subhat ini kada jelas, mun haram pasti kada tahu kita, halal pasti kada tahu juga, maka kada jelas. Karena kada jelas, jangan ditagok dulu ya kita. Nah, wal harami, apalagi yang haram, waqtal iftari, waktu berbuka. Nah, di parut dijaga waktu berbuka dari sesuatu yang subhat dan dari yang haram. Amun kita puasa orang umum kan asal ada barangnya makannya tagok ae. Mun puasa orang yang saleh, napa yang hendak ditagok waktu berbukaan itu dipikirkan dulu. Datang dari mana ini benda ini nah. Kalau kepina orang karena buntut naham, surung orang ya kalau. Nah, wal lisanu, dan bermula lidah, fayukaffihi anil hadiyani wal kizbi wal khusumati wa nahwiha, dia pelihara akan lidah tadi dari perkataan yang sia-sia. Wal kizbi, berdusta, wal khusumati, perkataan permusuhan kita, adu domba, macam-macam yang membawa kepada permusuhan, wa nahwiha, dan lain-lain seumpamanya. Tumuntung lidah dijaga, bukan hanya menjaga dari makan, tapi menjaga dari bepandir yang sia-sia, berdusta, dan bepandir yang jaga terjadi permusuhan dan dendam dan lain sebagainya. Wal ainu, dan bermula mata, fayukaffihi anil ittisa'i bin nadhari ila kulli ma yudhammu wa yukrahu. Nah, bermula mata, fayukaffihi, dipelihara akan mata ini anil ittisa'i, dari beluas-luas bin nadhari, pada memandang. Artinya ya kita pandangannya kan kayak ini orang salih itu pandangan itu menunduk aja pian. Ingat mana jatuh dahi ke sujud, ingat situ aja memandang. Ada yang terlalu cungak ke atas, ada terlalu cungak ke kanan ke kiri. Ini ingat mana kira-kira jatuh dahi ke sujudan, situ aja pandangnya. Ini ittisa ini kan lebih dari itu, meluasna pandangan. Bin nazar, pada memandang, tetapi ila kulli ma yudhammu, pada setiap sesuatu yang yudhammu, dicela, wa yukrahu, dan dibenci oleh Allah. Mun kita, nah ya kalau hati. Jadi melihat TV itulah wayah yang bulan puasaan. Bujur ya kita ini kada keluar rumah, ya dalam rumah di kamar, tapi TV yang dilihat film India. Maka yang penyanyi yang pusat kelihatan itu, atau juga benar melihat itu sama juga, sama ya bohong itu. Aku kada keluar rumah aja puasaan ini aja, tapi melihat film India. Nah, wal udhunu, dan bermula telinga, fayukaffihi anil isgha'i ila kulli makruhin. Nah, dan bermula telinga, dia pelihara anil isgha, dari mendengari kepada sesuatu yang dibenci, yang dibenci oleh Allah aja kita. Orang bepandir gibah, kita ketujuh mendengari, sama kita tuh. Orang pindah lancar bepandir yang kada ada bermanfaat, menakib wali kada, apa kada, kisah agama kada, nah kadusa didengari. Permisi aja aku nanti sakit parut tuh, anak kawisi. Ternyata kita kada sakit parut, ikuti parut, picik sedikit.
Nah, sakit parut kan sakit kan ini. Sakit dipicek. Mas aku sakit parut, nah tulisan berdusta sakit nah. Nah, kayak itu caranya. Jangan umpat juga becimbrong, bujurkah aja. Orang ngomong dari gibah nih, bujurkah aja. Ah nih ya kalau aja. Nah, kalau panjang ayat nih. Lianna kullama haruma qauluhu harumal iswa'u. Karena setiap pembicaraan yang haram qauluhu mengucapkannya, harumal iswa'u ilaihi, haram juga mendengari kepadanya. Haram dipandir, haram juga didengar. Malam tadi aja si anu tuh aja anu kan ya kalau aja. Nah, hanya hot narannya. Wal yadu war rijlu, bermula tangan dan kaki. Wal faraju, dan kemaluan. Fayukaffiha anil azam, maka dia pelihara akan semua itu dari segala dosa. Wa anil makarihi, dan segala yang dibenci. Jadi ada dosa yang pekerjaan haram, ada yang pekerjaan yang makruh, yang dibenci. Arti makruh tadi kada sampai pang derajat haram. Misalnya kayak ini nah, kita masuk ke tempat orang yang bermaksiat, kan masih belum haram lagi nih tuh. Selama kita kada menggawi maksiat, tapi sudah wilayah makruh. Nah, itu tuh. Fa in lam yukaffi jawarihahu. Apabila inya kada memelihara anggota-anggota tubuhnya. Lah, apabila kada memelihara lam yukaffi jawarihahu, anggota tubuhnya, lam yahsul lahu, maka tidaklah hasil baginya illa melainkan, tidak hasil baginya melainkan al-hadzu minal ju'i wal 'atasi, melainkan hanya bagian lapar dan haus. Nah, jadi kalau puasa orang umum tentunya merasakan lapar haus, namun pahalanya itu tergantung kasihan Tuhan lagi. Ya, Tuhan maras ada pahalanya. Tapi mun sesuai peraturan sah aja puasanya, asal jangan makan, jangan itu paras tadi. Tapi pahalanya ada mun sesuai peraturan lah. Papil hadisi, dan bermula dalam hadis, hamsun, ada 5 perkara. Yuftirna shaima, membatalkan kelimanya itu as-shaima, akan pahala orang yang berpuasa. Nah, ini pahala orang yang berpuasa. Puasanya sah, artinya kada wajib diqada, kada perlu diulang lagi. Tapi mun pahalanya ya kita mengharap kasihan Tuhan lagi. Pertama, al-kadzibu, berdusta, kecuali yang terdesak berdusta. Kuliah, apakah terdesak? Kulik ke rumah, ini seorang bini 2 Bang Leh. Itu di mana tadi ya? Jadi kang bini yang Tuhan nih. Paksa berdusta. Misal nih, itu kan terdesak darahnya. Wal ghibatu, dan gibah, memandir orang. Bila orang yang kita pandir itu kada katuju pemandiran kita, gibah narangnya, maka pahala kita puasa tadi sudah hilang. Wan namimatu, adu domba. Nah, adu domba, adu asah aja kita. Gara-gara kita berpandir orang bahwa bakalahi, hilang juga pahalanya. Wahia, maksud adu domba itu adalah wahia, yaitu as-sa'yu bainan nas bil ibsadi. Anjur atar antara manusia, berjalan ke hulu, berjalan ke hilir, yang dihabarakan ibsad, karusakan kita yang kada bagus bahualan orang. Patukrahu, maka dimakruhkan, li ajli saumi, karena puasa. Nah, wa tahrumu, dan haram, min haitsu dzatiha, dari zat gawian yang 5 macam tadi hukumnya haram. Dari gawian yang 5 macam tadi kayak berdusta, ghibah, namimah, dipandang gawiannya itu haram. Tapi kalau dipandang dihangkupakan ke puasa, ada membatalkan puasa. Nah, itu artinya masih orang yang berpuasa menggawi perkara yang makruh. Artinya kadang membatalkan lagi melawan puasanya. Tapi kalau gawiannya yang kajib, berdusta, lawan gibah, lawan mimah tuh, memang itu jatnya haram. Tapi bagi mempengaruhi urusan puasa, kadang membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya.
Kama taqaddama sebagaimana terdahulu. 3 sudah loh yang membatalkan tuh. Yang keempat wal yaminul kadzibatu. Nah, yaminul kadzibah ini bersumpah dusta. Bersumpah dusta. Sumpah aku nah aja. Bujuran dah. Demi wani kacak salawar nah aja. Padahal kada bujur. Ini berapa harganya seini aja. Ini bagus lah. Sumpah bagus benar aja. Nah, bersumpah-sumpah nangga itu. Padahal kada bujur sumpahnya tadi tuh. Ini kayak orang berdagang kan, misalnya kalau bersumpah-sumpah jangan bersumpah-sumpah kita. Apalagi yang demi Allah aja. Jangan dibawa-bawa Tuhan di dagangan. Bila yang cagaran yang berdusta kada usah, seadanya aja kita. Kita berjual tuh kan bila ada aib, kisahkan aja ke orang yang pembeli ini perkaranya nang kayak ini barangnya nah. Jelaskan dia orang menukar, alhamdulillah kada apa-apa. Daripada cagar kita nalih di akhirat, gila daripada mengambil untungan sedikit dah di akhirat kita malih. Nah, jadi sumpah palsu aja kita. Wa fi riwayatin al yaminul fajirah, sumpah yang jahat. Fajir ini sumpah yang jahat. Nah, sama aja tuh di riwayat yang lain. Jadi 4 macam sudahlah. Yang keempat sumpah palsu. Wa hiya al yaminul gumus, ya sumpah palsu tadi artinya. Li'annahu halafa kadziban ala ilmin minhu. Inya berdusta, inya bersumpah dalam keadaan berdusta ala ilmin minhu, padahal inya tahu bahwa inya tadi berdusta. Nah, sumpah palsu sebenarnya. Inya paham inya berdusta, bersumpah atas nama sesuatu dan inya berdusta, itu sumpah palsu sebenarnya. Wan nazaru, nah yang kelima nah yang membatalkan pahala puasa. Wan nazaru bi syahwatin, memandang dengan syahwat. Maksudnya wadhabitu syahwat, pemahaman syahwat di sini hiya adalah ayanzura, dia memandang sesuatu fayal tadzu, lalu dia merasa nikmat lawan yang dipandangnya tadi. Nah, merasa lezat, merasa nyaman ya kita. Buktinya berendam. Nah, atau kada berendam cuma mau ulang-ulang. Nah, fal yaltazzu, makanya merasa katuju ya kita. Nah, maka bila memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nang kayak pusat binin India tadi, yang di TV tadi teh. Nah, puasa memang kada batal, tapi pahalanya kada ada lagi. Apalagi mun sarumahan melihat, asik melihat, pusatnya gendong lilih aja. Nah, maginya Nah, jadi mun kita hendak melihat TV itu siang di puasa Ramadan itu dipilih anunya, salurannya ya kalau dipilih juga. Wa min tamamis saum, dan setengah di antara kesempurnaan puasa yang menjadikan puasa tadi puasa orang-orang yang saleh ini nah aidan juga taharri taharril iftari ay qasduhu ala halalin wa adamil istiksari minal akli. Nah, di antara kesempurnaan puasa artinya puasa orang saleh nih, inya berniat hendak berbuka tadi yang dimakannya halal. Taharril iftar ay qasduhu ala halalin, inya bertujuan di hati atau berniat sudah atau bakal hendak hanya berbuka yang halal. Ada sudah di hati waktu itu walaupun belum sampai waktunya. Nah, itu satu kesempurnaan puasa juga. Wa adamil istiksari minal akli, dan kada banyak-banyak makan ai at-ta'amil halali, makan yang halal. Bendanya ini halal aja cuma kada banyak-banyak istiksar, kada banyak-banyak. Waqtal iftar, waktu berbuka. Biasanya kita nih makan kada banyak mah cuma minum pian. Untuk yang secirat 2 cirat habis. Nah, itu termasuk banyak-banyak juga. Bihaitsu yamtali'u, yang mana orang tadi parutnya jadi hibak. Nah, apabila gara-gara banyak-banyak lalu parutnya hibak, dasar anu juai, uyuh juai behinak. Nah, itu membanyakin itu sebenarnya halal aja, boleh aja ya, asal makanannya halal aja. Tapi kada sempurna orang puasa yang saleh ya kalau. Nah, itu.
Artinya sederhana aja tuh. Li'anna maqsudas saum, karena sesungguhnya tujuan puasa itu al-khawwa'u ay al-ju'u wa qasrul hawa, ditaqwiin nafsi. Nah, jadi maksud orang berpuasa tadi al-ju'u, lapar sebenarnya, dan lapar itu bertujuan kasrul hawa, menundukkan hawa nafsu. Tapi wayah kita berbuka sekalinya banyak-banyak itu mendukung hawa nafsu, sangat berarti Jasidin. Nah, berarti pun nyoba banyak-banyak tadi mendukung hawa nafsu. Maka kita disuruh menundukkan hawa nafsu dengan cara berlapar. Supaya litaqwin nafsi ala taqwa, supaya menguasai nafsu dalam berbuat takwa. Wal istiqsaru minal akli waqtal iftari yafsuduhu. Wal istiqsaru minal akli, dan bermula banyak-banyak makan waqtal iftari, waktu berbuka, yafsuduhu, merusak puasa itu. Jadi puasa tadi jadi rusak, tapi batal kada pernah. Nah, asal yang sudah waktu buka hajanya menyuap. Wayang bagi ayat lubu, hendaklah ia yatlubu, ini kisah bahasa pulang nah, menuntut al istiqsara, memperbanyak minas saum, dari berpuasa. Jadi kita disuruh memperbanyak berpuasa, menambah selain daripada Ramadan. La siyama, apakan lagi al ayyamul fadilatu, hari-hari yang banyak keutamaannya, hari-hari yang utama fi syar'i, di dalam syariat agama. Jadi ada hari-hari yang utama kita berpuasa di dalam syariat agama. Arafata, seperti hari Arafah. Wahwa, yaitu tasiul hijjah, nah, hari ke-9 bulan Zulhijjah. Li ghairi hajin wa musafirin, tapi orangnya tadi yang mukim di rumah, munnya dalam keadaan berhaji, ada sunat berpuasa, atau dalam perjalanan ada sunat juga. Yang inya dalam di rumah di kampung. Nah, yang kedua wa Asyura, nah, hari Asyura sunat juga puasa. Kita mulai bubur loh, jadi mulai bubur tuh buburnya sagan buka, itu maksudnya. Yang tengah hari bubur mulai bisukan, tengah hari masak makanan naik. Nah, dapat aja mah pahala sedekah nih tuh. Cuma harusnya tuh kan sagan berbuka, jadi pahala sedekah bubur dapat, pahala puasa dapat. Timbul yang asalnya puasa menurut orang makanan kada jadi puasa, makanannya kita bubur aja. Nah, ulun bang rajin nangka itu puasa ini menurut orang makanannya juga. Nah ya kalau jadi bagusnya nih tuh jam 2 tuh sedang menjarang ya kalau ini paparak buka tuh dah dibagi. Nah itu yang bagusnya tuh. Wahwa asyirul muharram, nah 10 Muharram. Surat 10 Muharram, wa tasu'a wa huwa tasihu, dan ke-9 Muharramnya pun sunat puasa. Jadi 9 Muharram, 10 Muharram. Wal isninu wal khamisu, hari Senin dan hari Kamis. Nah ini puasa juga. Ini bagi orang yang ada begawi berat lah. Namun begawi berat, angkat ngalih puasa ya kalau. Wasittatu ayyamin min Syawal, dan 6 hari dari bulan Syawal. Wa syahru Rajab wa Sya'ban, dan sebulan penuh bulan Rajab dan sebulan penuh bulan Sya'ban. Mengkawa. Nah, kamu kata kawapang beberapa hari di bulan Rajab dan di beberapa hari di bulan Sya'ban. Nah, itu sunat juga puasa kalau guru bahari pian 3 bulan berturut-turut. Mengkawa kita suahakan manglan intulah seumur hidup sekali barang. Rajab pun sebulanan pol, Sya'ban sebulanan pol, Ramadan pol sebulan 3 bulan. Mengkawa aduh sakin yang rancak itu cuma seumur hidup pernah tuh nah. Seumur hidup pernah bulan Rajab. Yang biasa kan kita paling di awalnya ya kalau pertengahan atau di akhir misalnya kan. Nah, sebulanan lalu Rajab, Sya'ban sebulanan pulang, puasa sebulanan pulang. Tapi itu laki-laki menggawan bunuh binian tengah alih dikit ya, haid bang binian. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, dan bermula Allah lebih mengetahui. Tapi ada pian yang harap lebih kenal daripada pahala puasa. Lah, lebih kenal daripada pahala orang tahajud malam.
Jadi ini kan perkara sunnah nih. Nah, orang-orang yang di bawah bimbingan guru-guru orang bahari, sunnah ini nomor 2, nomor 1 ada dulu. Sebab bila nomor 1 ini belum tuntung, belum apa juga belum simpon, maka yang nomor 2 ini jadi bisa jadi bermanfaat kena. Apakah bila perkara nomor 1 belum simpon, perkara nomor 2 digawi, ada jadi hasil nomor 2 nih. Nah, puasa-puasa sunat ini perkara yang nomor 2. Perkara yang nomor 1, kita tuh disuruh oleh Allah Ta'ala bersabar di dalam menjalani hidup. Bersyukur ketika dapat nikmat, ridha terhadap segala takdir-takdir Allah. Ini hukumnya wajib. Orang yang ridha terhadap takdir Allah itu mengalahkan seluruh puasa-puasa sunat. Orangnya ada pemuasa ada, tapi ridha ya dimamai bini tinggi. Nah, ridha ya, karena memandang bini ini siapa? Kepala suku sekalinya. Dicukai, maksudnya memandang bini ini siapa ini nah? Makhluk siapa? Makhluk Allah. Nah, itu. Jadi ridha aja. Diganggu tetangga ridha aja, kurang lebih aja kada apa aja kita. Nah, ini akhlak yang pamurah, akhlak juga, ada penyarikan akhlak juga. Ini lebih tinggi, lebih mulia, lebih diketujui Tuhan daripada amal-amal yang sunat tadi. Walaupun amal sunat ini penting juga lah. Nah, cuma ada sesuatu yang kita dahulukan dulu supaya yang amal yang sunat ini jadi bermanfaat. Tapi yang sebenarnya puasa sunat. Tapi kada ridha, kada sabar dalam keadaan suatu waktu nih. Ini hangus beratane. Kada dinilai Tuhan lagi. Karena Tuhan melihat hati kita, hati yang buruk waktu dalam keadaan kada sabar. Jar Tuhan, masih buruk rupa ini. Tuhan kan memandang hati, buruk rupa hatimu. Maka yang lain-lain ibadah-ibadah sunat tadi itu kan dipandang Tuhan lagi. Nah, maka ada sesuatu yang nomor 1 kita utamakan, baru yang nomor 2. Wallahu a'lamu, dan bermula Allah lebih mengetahui. Ka'annal musannifu qasada bidzalika at-tabarri min da'wal ilmiyah. Itu adalah ka'annal musannif, bahwa musannif qasada bertujuan bidzalika dengan mengucap wallahu a'lam at-tabarri, berlepas min da'wal ilmiyah, dari pengakuan rasa alim. Wabillahi at-taufiqa, dan bermula dengan Allah kita meminta pertolongan. Wa taufiqu, dan bermula taufik itu huwa adalah khalqu qudrati ta'at bil abdi, diciptakannya hawa berbuat taat pada diri seorang hamba. Jadi Tuhan maulahkan kemampuan kita berbuat taat. Nah, itu disebut taufik sebenarnya. Siapa yang maulah? Allah. Berarti yang harus siapa? Yang maulah. Nah, itu. Wallahu ta'ala, dan bermula Allah ta'ala bimannihi, dengan segala nikmatnya. Bimannihi, dengan segala nikmatnya, wa karamihi, dan kemurahannya. Yuwaffiquna, memberikan kita taufik. Wa yuwaffiqu ashabana, dan memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat kita. Wa ahbabana, dan orang-orang yang kita cintai. Wa ikhwanana, dan kepada saudara-saudara kita sabarataan. Li muqtadi amrihi, untuk mengerjakan perintahnya. Wa nahyihi, dan menghindari larangannya. Amin ya Sidi. Jadi sekurang-kurangnya yang kayak itu bang tadi puasa adalah wallahu a'lam.